Rema hari ini, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pada umumnya, setiap burung Raja Wali akan membuat sarang di ketinggian puncak gunung untuk meletakkan telur-telurnya. Tidak berbeda jauh pula dengan jenis burung yang lain. Setelah telur itu menetas dan menjadi bayi burung, induk Raja Wali pun akan terbang untuk mencari makan bagi anak-anaknya. Namun, setelah beberapa minggu, induk Raja Wali tersebut hanya akan terbang di atas sarang untuk memperhatikan anak-anaknya tanpa memberi mereka makan. Bahkan, beberapa minggu setelahnya, induk Raja Wali tersebut akan mengguncang-guncangkan sarang dan membawa anaknya ke ketinggian untuk kemudian menjatuhkannya. Memang, anak Raja Wali tersebut pasti akan jatuh, tetapi dengan sigap induknya akan selalu menangkap dan membawa anaknya terbang lebih tinggi. Hal tersebut terus berulang, hingga anak-anak Raja Wali memiliki sayap yang kuat dan bisa terbang sendiri. Seperti itulah cara induk Raja Wali mengajarkan anak-anaknya agar bisa segera terbang sendiri dan memperkuat kedua sayapnya. Tidak heran jika burung Raja Wali dikenal sebagai burung dengan sayap yang kuat, sehingga ia bisa terbang ke tempat tinggi dan menembus badai sekalipun. Jika seekor Raja Wali ingin dapat terbang tinggi menghadapi badai, maka ia perlu melatih sayapnya agar menjadi kuat dan kokoh. Sama halnya dengan kita. Ketika kita memiliki harapan agar mampu melewati segala proses dan pergumulan dalam kehidupan kita dengan kuat, maka kita juga perlu melatih sayap kita dengan tetap berjalan dalam kuasa dan hikmat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun ketika kita sedang melatih kekuatan sayap kita. Tidak secara kebetulan juga jika Rema Renungan hari ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki Roh Kudus yang senantiasa akan mendampingi dan menguatkan kita dalam melewati setiap proses kehidupan. Oleh karena itu, apapun pergumulan hidup kita saat ini, tetaplah berjalan dalam kuasa dan hikmat Tuhan, sehingga kita akan dibawa Tuhan semakin terbang tinggi melewati segala permasalahan hidup kita. Apakah Anda sudah berjalan dalam kuasa dan hikmat Tuhan? Jika sudah atau belum, mengapa? Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu agar kita senantiasa berjalan dalam kuasa dan hikmat Tuhan? Setelah membaca renungan hari ini, apa langkah yang akan Anda ambil agar bisa berjalan dalam kuasa dan hikmat Tuhan? Tuliskan. Bapa, terima kasih untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Berikanlah kami kemampuan untuk berjalan dalam kuasa dan hikmat-Mu. Kami percaya Engkau akan semakin membawa kami naik terbang tinggi bersama-Mu dan melakukan perkara-perkara besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Untuk bisa dibawa Tuhan terbang tinggi, kita perlu berjalan dalam kuasa dan hikmat Tuhan.